Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Anda semua, dengan harapan semuanya sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja, kemudian dimudahkan rezeki yang halal dan thayyibah, senantiasa juga dalam perjalanan hidup dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya tidak membicarakan tentang satuan atau pertemuan hari lahir. Saya mencoba dalam materi yang berbeda, meskipun tentu saja masih dalam koridor nguri-uri budaya. Terlepas daripada kalau yang saya selalu katakan adalah pitung dalam artian panduan untuk jodoh, tapi ini mencoba menggali kekuatan di dalam tubuh Anda atau kita semua. Seperti begini, di dalam tubuh kita ini ada titik-titik nama yang mengandung satu kekuatan jika digali kemudian dilatih. Misalnya saya katakan begini, ada Cokro Birowo, ada Condo Birowo, kemudian ada Condro Birowo, ada Manik Horo, Manik Purbo, Gogarbo, dan Sarutomo. Jadi di sini kalau diuraikan adalah bahwa Cokro Birowo letaknya di ubun-ubun, Condo Birowo letaknya di sekitar kening dan mata kiri kanan. Kemudian Condro Birowo itu memang mulut, karena memang dipakai untuk nyondro, biasanya terucapkan oleh para priagung zaman dulu untuk nyondro. Kemudian Manik Horo. Manik Horo adalah lidah kecil yang ada di pangkal tenggorokan. Kalau kita buka mulut yang cukup lebar, akan nampak di situ namanya Manik Horo. Kemudian Manik Purbo itu tempatnya di dada, yang boleh dikatakan dodo ini untuk memasak. Nanti ada penjelasannya. Kemudian masuk ke dalam perut Gogarbo, di sekitar tenaga inti, diputar di sekitar pusar. Kemudian Sarutomo, saru tapi utama, yang tidak usah saya uraikan. Kemudian begini, kalau kita bicara masalah bangkitnya kekuatan dalam tubuh, yang notabene kita gali dari konsentrasi atau batin, yang dimunculkan adalah kekuatan dari pribadi sendiri. Makanya ada contoh begini, kalau zaman pewayangan, katakanlah Gatotkaca, itu ada Raja Brojomusti, kemudian Raja Brojodento. Yang notabene Raja Brojomusti itu ada di epek-epek atau telapak tangan kanan, kemudian Brojodento ada di epek-epek atau telapak tangan kiri. Makanya dalam cerita pewayangan Raden Gatotkaca Satrio Pringgondani itu setiap pertempuran hampir tidak pernah menggunakan senjata apapun, karena kesaktian dia pakai dari kemampuan tangannya untuk menahan senjata. Tanpa memperbandingkan, yang namanya raja itu kan dari luar, jadi boleh katakan pinjaman. Tapi yang saya katakan ini sekali lagi tidak untuk dijadikan perbandingan, adalah membangkitkan kemampuan pribadi yang notabene misalnya saya katakan tadi Cokro Birowo itu kalau diolah bisa, yang orang tua katakan dulu adalah ngerti sadurunging pinarah. Tapi saya tidak berani mengatakan itu, lebih baik saya katakan bahwa ketika hendak terjadi sesuatu dikasih pertanda. Kemudian
yang namanya Condo Birowo. Itu besi kuning. Ada di sekitar mata, kemudian kening. Bisa kita ketahui kalau kita pakai telunjuk, kita tekan di ujung mata bagian luar atau di pangkal hidung, tapi di ujung mata bagian dalam. Itu kita pijit, pasti keluar sinar putih kehitam-hitaman. Itu yang disebut besi kuning. Tapi tidak boleh untuk canda, untuk bermain-main. Misalnya sering tempo waktu kita pencet untuk main-main itu karena kekuatan kita menjadi lumpuh kalau untuk bermain. Kemudian yang Condro Birowo itu nanti ini yang saya maksudkan, tidak saya kupas karena berhubungan langsung dengan Manik Horo. Kemudian Manik Purba adalah memang untuk memasak. Kemudian Go Garbo tadi untuk memutar tenaga sakti yang ada di dalam pusar. Kemudian disalurkan. Kemudian Sarutomo. Tapi untuk mengetahui hal-hal ini ada penjelasan saya di video yang pertama, di mana ulah nafas memang secara rinci saya berikan contoh tentang bagaimana mengisap nafas, kemudian berhenti, kemudian menyalurkan, berhenti untuk menyalurkan tenaga yang sudah dimasak di dalam Manik Purbo. Terlepas itu bisa dilihat di urean-urean saya pada video atau rekaman saya yang pertama. Kali ini saya hendak bicara masalah Manik Horo yang ada hubungannya dengan, kalau orang mengatakan itu geni atau pahit lidah, terlepas daripada tentu saja itu tidak bisa dibandingkan karena orang dulu, orang zamannya sulit dengan yang sekarang ini, di mana orang berpikir di pola hidup di zaman modern sudah berbeda. Tentu saja pengembangannya tidaklah sampai setingkat tinggi itu, tapi sederhana pun insya Allah bisa ada manfaatnya. Misalnya begini, ketika kita sudah terlatih dengan ketika bernafas, dengan yang kita batin adalah hu, kemudian mengeluarkan nafas dengan yang kita batin adalah Allah. Jadi hu, Allah adalah mengikuti perjalanan atau irama nafas kita. Tentu saja yang dikonsentrasikan adalah untuk mengingat Allah, tapi tentu saja kita yakini bahwa konsentrasi setingkat ikhlas seperti itu tentu saja amatlah sulit. Tapi kalaupun sekian persen kemudian kita cabangkan memandang Manik Horo tadi sudah terlatih seperti itu, maka yang kita ucapkan akan menjadi sangat berbahaya. Makanya kadang-kadang kalau orang bicara ngelmu itu angel nek wis ketemu, karena setelah kita belajar tidak boleh mengatakan sesuatu yang dengan tidak pertimbangan. Apalagi kalau kita mengatakan kepada anak-anak atau kepada katakanlah keluarga sendiri yang dengan tanpa sadar justru itu merupakan ucapan yang biasanya kalau orang Jawa bilang mandi, makanya ada pahit lidah atau itu geni, itu bisa dipelajari dari situ. Sering dikatakan bahwa weton ini dan weton itu punya kekuatan yang luar biasa. Padahal sebenarnya tanpa latihan, tanpa kesungguhan, tanpa konsentrasi, tentu saja sangatlah sulit. Jadi mungkin teori sederhananya begini, biasakan untuk Anda bernafas dengan lafaz di hati hu, kemudian mengeluarkan nafas dengan lafaz
di hati, di batin dengan Allah. Atau sebaliknya kalau untuk wanita dibalik Allah dan hu. Nah, yang dipandeng adalah manik horo tadi. Itu bisa membuat lama-kelamaan kalau sudah sangat terlatih, apapun yang diucapkan, dilalah kersaning Allah bisa menjadi kenyataan. Terlepas daripada manfaat yang lain adalah ketika sekarang ini saya berkomunikasi dengan Anda, katakanlah saya menceritakan hal-hal seperti ini. Untuk Anda yang punya keinginan, katakanlah meniru apa yang saya sampaikan, bisa jadi Anda yang punya aura negatif, mungkin merasa mual, mau muntah, atau paling tidak merasa enek. Kenapa? Justru ketika mendengarkan orean-orean seperti ini, aura yang ada di dalam tubuh akan menolak, akan ketakutan. Ketakutan dalam artian, kalau Anda di dalam tubuh itu ada aura negatif, memberikan sinyal kepada Anda untuk tidak mempelajari atau untuk tidak mendengarkan. Karena mereka sangat mengetahui bahwa jika Anda mempraktekkan hal seperti ini, mereka akan merasa kebakaran. Maka memang sebaiknya untuk Anda yang punya tempat tinggal wingit atau kadang-kadang bisa jadi mimpi yang sering dan mimpi itu buruk, atau untuk anak atau keluarga mudah mendapatkan gangguan, Anda membiasakan dengan ulah nafas seperti ini, karena ini saya sederhanakan, yang sebenarnya adalah seperti yang saya katakan tadi, di rekaman pertama saya memang ada urean-urean yang lebih sangat jelas lagi. Jadi kalau ini hanya sebagai penyampaian yang sangat sederhana agar mudah dipraktekkan. Apalagi kalau misalnya begini, orang itu bernafas, mengisap dan mengeluarkan. Ketika aktivitas ini kita jalankan dengan batin yang kita ucapkan adalah hu, kemudian keluarannya ada Allah, itu selalu kita batin secara sadar dan tidak sadar, tapi kita tambah dengan bacaan-bacaan yang lain. Katakanlah ketika aktivitas hu dan Allah ini tetap Anda baca, di ketika Anda aktivitas itu pun bersamaan dengan kita ucapkan kalimat-kalimat zikir yang lain. Katakanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau astagfirullahaladzim, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, dan lain-lain. Itu bisa lebih membuat batin Anda terpenuhi dengan kalimat-kalimat zikir itu. Jadi kesempatan aura-aura itu untuk mendekat menjadi lebih tidak berani. Maka saya katakan dari awal bahwa yang saya tidak katakan ini pun, kalau Anda yang memiliki aura negatif bisa merasakan itu. Maka sebelum Anda menyimak sekalipun, kadang-kadang sudah bisa menjadi rasa nek. Bahkan kalau aura itu kuat ada di dalam tubuh Anda, bisa menjadi rasa mual. Itu karena mereka tahu yang tidak Anda pelajari adalah pemahaman sesuatu yang bisa berarti diartikan dalam bahasa Jawa dulu. Orang sering mengatakan gembolo geni, karena ini bisa membakar mereka. Jadi alangkah baiknya hal seperti ini kalau dibiasakan, agar di era-era sekarang ini yang sering saya dengarkan, di mana-mana terjadi hal-hal yang kurang bagus,
Mungkin saja banyaknya orang yang ulah nafas seperti ini, katakanlah sederhana, tapi hal-hal seperti itu bisa insya Allah pasti menjauh. Apalagi bagi orang yang sudah berkeluarga, barangkali ada tempat di dalam rumah yang wingit, atau keluarga yang memang mudah diganggu, atau bahkan Anda sendiri, hal itu insya Allah bisa tersingkirkan. Apalagi caranya amatlah mudah. Jadi yang saya sampaikan ini tadi adalah yang menyangkut Condro Birowo sekaligus Manik Horo, di mana setelah Anda terlatih dengan pernafasan yang kita batin dengan hu dan Allah tadi, ada sedikit konsentrasi yang memandang dengan batin, yaitu lidah kecil yang ada di ujung tenggorokan menjadi punya kekuatan yang tidak boleh untuk diucapkan dengan cara yang sembarangan, karena bisa menjadi secara kecil-kecilan menjadi kenyataan. Ini yang saya katakan berbahaya. Maka kalau saya katakan tadi tentang titik-titik yang ada dalam tubuh kita, tapi tidak saya katakan semuanya, saya hanya baru mengatakan tentang Manik Horo dan Condro Birowo. Karena untuk menggali kekuatan itu menjadi real sebuah kekuatan, tentu saja Anda bisa menyimak video saya pertama yang disitu memang disampaikan atau saya sampaikan tentang ulah nafas dengan segala penyalurannya dan lain-lain penjelasannya, termasuk tentang tidak baik ketika ulah nafas itu dijalankan ketika musim hujan, karena bisa berpengaruh kepada pernafasan yang boleh katakan nanti ujungnya adalah batuk kering atau bronsitis, dan kemudian bisa menjadi long sticking atau paru-paru basah. Saya kira penyampaian saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini pun untuk penyampaian yang sederhana, mudah-mudahan bermanfaat, karena di satu sisi untuk Anda sendiri, juga barangkali untuk keluarga. Terima kasih, barangkali penyampaian saya ada yang kurang mengena, saya minta maaf, sekaligus kalau yang saya sampaikan ada kekeliruan dan kesalahan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.